Apa sih andil atau peran pemuda dusun di desa? Sebenarnya karena dengan adanya pemuda dusun sebagai jembatan dari pemerintah desa sebetulnya untuk melancarkan, memulus. Bagaimana sih pergerakan Karang Taruna yang sekarang ini? Kami butuh kunjungan. Itu apa yang menjadi program Karang Taruna. Kami akan sebagai mitra kerja juga supaya kita berkolaborasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kita tentunya dalam acara podcast Baja Aman TV. Nah, pada malam hari ini kita datangkan tokoh pemuda inspiratif juga. Yang sebelumnya kita datangkan tokoh pemuda inspiratif dari sisi timur atau Ketua Sinargama Lestari, dan juga sisi barat Ketua Pemuda Persatuan Pemuda Kepah. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tokoh pemuda inspiratif dari sisi selatan. Langsung saja kita sambut beliau, Kanda Oki. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelumnya Kanda kami berikan untuk menghantar dulu, mungkin menghantar organisasi dulu lah, kalian perkenalan Kanda. Langsung saja Kanda. Kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa silaturahmi ke Baja Aman TV yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, kedua kalinya tentunya salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina, membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ya, langsung saja terkait dengan organisasi kepemudaan terlebih dahulu supaya perkenalan maka tak sayang. Supaya netizen juga tahu siapa narasumber kita. Kalau tidak kenal, kita kenalan begitu. Jadi nama kami pribadi Nopi Kusmayadi, SPD ya, SPD Sarjana Pendidikan. Jadi background kami lah di pendidikan ya. Jadi kami di PPGA langsung saja. PPGA itu sebagai sekretaris begitu. Oh ya, sebagai sekretaris. Ya. Dan juga salam juga dari Pak Ketua PPGA. Kebetulan malam hari ini tidak bisa berkunjung silaturahmi ke sini begitu karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Kemudian beliau berpesan dengan menitipkan salam kepada Baja Aman TV katanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami langsung diutus ke sini begitu secara langsung gitu tadi di telepon. Jadi langsung saja terkait dengan pemuda PPGA. Jadi PPGA ini kita mulai dari awal terbentuknya ya. Iya. Ya. Supaya teman-teman kita juga tahu. Jadi PPGA ini adalah singkatan ya dari PPGA Persatuan Pemuda Gubuk Kai Anyar. Kalau Baja Aman kan tidak singkatan, akronim namanya kata dalam bahasanya. Kalau Baja Aman kan Bajang Jantung Ati Mandiri. Kalau PPGA Persatuan Pemuda Gubuk Kai Anyar singkatan ya, dari yang hal seperti itu. Jadi PPGA ini mulai terbentuk dari tanggal 9 Juli 2017. Jadi kalau kita hitung 17, 18, 19 mau hampir 4 tahun ya. Ya, mirip-mirip kita bersaudara lahirnya sama SGL gitu. Jadi SGL kita setelah SGL kita sama-samaan dulu pada tahun 2017 sekitar ya bulan Juli di sana terbentuknya. Jadi PPGA ini awal terbentuknya tidak semerta kita membuat misalkan satu malam jadi, tidak seperti itu. Jadi tidak sekedar membalikkan telapak tangan, tidak semudah itu membentuknya. Jadi butuh pemikiran dari tokoh-tokoh pemuda kita supaya PPGA ini tidak hanya seperti basa-basan bebukai anyar anget-angetin manuk. Jadi tidak sehari dua hari, sebulan dua bulan, jadi tetap berkelanjutan begitu. Mudah-mudahan harapan kita juga tidak sampai di sini, sampai seterusnya sampai generasi penerus kita begitu. Jadi awal mula terbentuknya dari ada seorang tokoh pemuda kita juga namanya Ustadz Ramli juga dulu yang jadi inisiatornya, sama sekarang yang jadi BKD-nya adalah Pak Mulyadi gitu. Sebagai koordinator lapangan BKD itu yang membentuk pertama kali
cikal bakal PPGA ini dari Ustadz Ramli dan sekretarisnya Pak Mulyadi. Itulah awal terbentuknya, sehingga kami dikumpulkan dulu jadi satu di Musola Saiful Haq dulu. Satu malam pun juga tidak selesai begitu, karena saking banyaknya pendapat ini itu yang sebagian itu mencocokkan pendapat. Akhirnya besok lagi kita bertemu, selang berapa minggu lagi akhirnya ya, sehingga terbentuklah PPGA ini. Jadi tidak secepat itu, jadi butuh proses membentuk sebuah organisasi. Tidak, karena kalau kita bentuk organisasi yang ece-ece atau jama-jama, satu malam pun jadi dia. Cuman yang bertahannya itu yang sulit sekali. Jadi organisasi itu adalah mempertahankan yang sulit. Kita buat kan gampang sekali, namanya organisasi satu malam saya sudah selesai begitu. Sudah sekitar sejarah terbentuknya PPGA, alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang, sudah 2 periode kepemimpinan. Jadi yang pertama lah Pak Maman Wahyudi begitu, yang sekarang lah Muhammad Irsan sekarang sebagai ketuanya, dan sebentar lagi ya sekitar bulan Agustus kita akan melakukan pergantian ketua ini juga, melakukan kongres ya. Dan ada nanti kalau di PPGA Muspega namanya, musyawarah PPGA gitu namanya. Berarti PPGA ini sudah hampir 4 tahun ya, sejak bulan Juli 2017. Memang sama seperti Sinar Gema Lestari juga, kalau nggak salah Sinar Gema Lestari terbentuk bulan Mei ya. Kalau Sinar Gema Lestari. Nah, tadi juga disampaikan karena Pak Ketua dari PPGA Bang Irsan ya, berhalangan hadir karena ada suatu hal yang memang sangat urgent yang tidak bisa ditinggalkan, jadi diwakili oleh Kanda Opi selaku sekretaris dari PPGA. Nah, baik teman-teman, langsung saja untuk terkait memang sudah 4 tahun PPGA ini. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, apa saja sih program unggulan dari Persatuan Pemuda Gebukai Anyar ini? Oke, kita ngopi dulu ya. Sambil ngopi, ngobrol santai lah Bang. Ngobrol ala anak muda. Ayolah, tetap luar biasa ini. Ya, jadi untuk PPGA program unggulannya, jadi sebenarnya sama saja saya lihat di organisasi kepemudaan yang ada di Desa Anjani, sama saja. Cuman di sini yang unggul yang nampak saya lihat di PPGA ini selama 4 tahun inilah, yang pertama lah pendidikan begitu. Karena pendidikan ini kita prioritaskan betul. Jadi kalau sudah bagus pendidikan generasi anak-anak kita, maka makin bagus juga kualitasnya begitu. Jadi kalau sudah pendidikan bagus, semuanya ekonomi, mau kita berbicara masalah apa akan bagus untuk kedepannya. Jadi yang kita hidupkanlah pendidikan yang pertama, karena alhamdulillah berkat mulai terbentuknya PPGA pada tahun 2017 dulu, sudah yang dulunya musola tidak terlalu ramai atau mungkin anak-anak mengaji juga sepi begitu. Alhamdulillah dengan adanya PPGA luar biasa, jadi semangat teman-teman pemuda ini, musola rame, anak-anak ngaji juga ada juga begitu. Kalau sampai sekarang berjalan dari 2017 sampai 2021 sekarang, alhamdulillah di pendidikan agama dan dakwah kita masuk kalau mengadakan kegiatan misalkan malam Jumat, hiziban, serakalan juga, baca Yasin juga tetap kita lakukan di musola-musola begitu. Berarti selama 4 tahun ini memang program unggulan dari teman-teman PPGA sendiri salah satunya pendidikan ya. Dan memang juga berkat adanya organisasi kepemudaan ini ya menambah dampak-dampak yang hal-hal yang positif lah, seperti itu. Salah satunya yang mengurangi kriminalitas dan di sana. Nah, itu tadi sedikit program unggulan dari teman-teman pemuda Persatuan Pemuda Gebukai Anyar ya. Baik, untuk selanjutnya saya lupa nih tadi Kanda mengenai masalah visi misi dari teman-teman PPGA ini sendiri apa? Jadi tadi juga kelupaan. Selain program unggulan, banyak sekali program kemasyarakatan. Sama saya sebenarnya seperti pemuda-pemuda yang lain, seperti
yang sering kita laksanakan setiap tahun ini penghijauan itu ya. Jadi penghijauan tetap kita laksanakan untuk memberikan bibit pohon gratis kepada seperti pohon kelapa, pohon-pohon yang bisa menghasilkan nanti setahun 2 tahun untuk 5 tahun ke depan begitu, bisa dimanfaatkan kepada masyarakat. Dan untuk sosialnya ya santunan-santunan sama lah seperti teman-teman dari Baja Aman lain gitu. Jadi selanjutnya visinya. Jadi visi ini juga sangat penting juga untuk diperjelas, untuk dikerucut lebih pertajam gitu. Jadi gambaran pemuda itu sudah tergambar dari visinya. Dan nanti visi itu akan berlanjut ke misinya, bagaimana cara eksekusinya. Jadi mencapai visi. Oke, seperti itu. Jadi visinya di sini kita PPG Indah mewujudkan persatuan pemuda Gubuk Kai Anyar yang kreatif dan inovatif ya, serta berbudi luhur, menjalin persaudaraan dan persatuan dengan masyarakat, berbangsa dan beragama. Tentunya dengan agama hidup kita akan menjadi lurus atau teratur gitu. Dan misinya untuk mencapai hal visi tersebut, yang pertama ya adalah ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada undang-undang, ikut serta dalam kegiatan terutama gotong royong ini yang sangat kita pertahankan budaya gotong royong di masyarakat itu. Jadi sejak zaman dahulu nenek moyang kita, baluk kita begitu, melakukan misalkan pembuatan musola atau pembuatan pembangunan rumah, kita selalu ya bersama-sama bergotong royong untuk pembuatan hal-hal seperti itu gitu. Dan juga gotong royong ini mudah-mudahan bisa sampai seterusnya, jadi supaya tidak punah begitu. Kita dari generasi muda lah mengangkat hal-hal seperti itu gitu. Itu tadi visi dan misi dari teman-teman PPGA ya, yaitu mewujudkan pemuda yang kreatif dan inovatif. Nah, gini juga Pak Kanda Opi atau selaku sekretaris PPGA ya. Seperti yang kita ketahui nih, Kanda, Anjani Selatan ini sangat luas sekali, bahkan pemudanya itu sangat banyak sekali. Nah, bagaimana sih cara teman-teman PPGA sendiri menjalin komunikasi di teman-teman PPGA? Cara menjalin komunikasi seperti apa? Ya, jadi untuk komunikasinya, interaksinya kita dengan teman-temannya. Nah, jadi kita di bagian selatan begitu, Anjani Selatan itu Anjani Selatan itu kan sekarang sudah mekar gitu. Dulunya Anjani Selatan 1, Anjani Selatan 2. Sekarang muncul lagi Anjani Selatan Telu juga begitu. Anjani Selatan 1 juga ada juga pemudanya. Nah, jadi Anjani Selatan 2 kami yang di PPGA begitu, sampai dengan di sana itu sampai dengan wilayah kita sampai dengan SD 3 itu Anjani Selatan 2 dulu. Tapi sekarang sudah mekar, ada kadusan baru Anjani Selatan Telu. Anjani Selatan Telu pun ada juga membuat organisasi pemudaan baru. Alhamdulillah luar biasa, berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Jadi dengan adanya organisasi baru yang sangat luar biasa menjamur di setiap dusun, bisa memberikan dampak positif juga untuk kemajuan desa Anjani begitu. Jadi kalau di PGA sekarang sudah jelas kita posnya Anjani Selatan 2 gitu. Anjani Selatan 2. Cuma Anjani Selatan 2 saja lokasi kita di PGA ini, karena sebelah barat sudah ada, sebelah timur juga sudah ada, tapi kita menjadi satu kesatuan. Kita ketika ada program juga kita tetap saling koordinasi juga. Misalnya kemarin pemasakan lampu, misalkan lampu hias untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita sama-sama begitu, kita koordinasi dengan Pak Kadus Anjani Selatan itu bagaimana supaya, karena desa kita bareng-bareng, gotong royong. Gotong royong begitu. Jadi untuk menjalin komunikasi adalah yang pertama dari sejak kita terbentuk di PPGA ini, pertamanya kita tidak melakukan kegiatan sebenarnya pas pertamanya. Yang pertama lah kita bangun emosional kita dengan anggota begitu, dengan buat acara begitu, buat plecing, pergi santai ke pantai, pergi mungkin kemana, mungkin teman-teman juga sering melakukan seperti itu. Jadi dengan hal seperti itu akan muncul lah nanti ada rasa ketertarikan begitu dengan pemuda, dengan kegiatan pemudanya kan. Hal seperti kalau sudah ada emosional kita
Dan ketika ada juga yang paling penting adalah ketika ada teman kita yang sakit, ini ada yang teman yang sakit, langsung kita pergi jenguknya. Misalkan dia sakit di puskesmas, kita jenguk langsung, bahkan kita beramai-ramai sama teman-teman, itu sangat menyentuh sekali. Dari sana lah kalau sudah menyentuh emosional kita, apapun yang kita ingin kerjakan, apapun yang ingin kita lakukan akan mudah begitu. Tanpa kita arahkan, sebenarnya kalau sudah emosional kita bagus, komunikasi kita bagus, insya Allah apapun yang kita mau buat sebenarnya akan gampang gitu. Berarti itu tadi cara teman-teman PPGA menjalin komunikasi ya. Pertama itu salah satunya itu pendekatan emosional. Tadi sudah disampaikan sama teman-teman PPGA. Nah, untuk berikutnya nih Kanda, kita melebar sedikit tadi di dusun khusus untuk pemuda PPGA. Nah, yang saya tanyakan sekarang peran, kira-kira apa sih peran menurut Kanda nih? Peran pemuda dusun di desa itu seperti apa? Tapi sebelum dijawab Kanda, kita rehat sejenak dulu setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi bersama kami tentunya dalam acara podcast Baja Aman TV. Nah, lanjut bincang-bincangnya tadi Kanda terkait dengan apa sih andil atau peran pemuda dusun di desa? Jadi peran pemuda dusun, alhamdulillah dalam pemerintahan desa sangat berperan, sangat berpengaruh sekali namanya pemuda dusun ini, karena dengan adanya pemuda dusun sebagai jembatan dari pemerintah desa sebetulnya untuk melancarkan, memuluskan program-programnya. Coba sekarang kita bandingkan sekarang pemuda desa sebelum muncul pemuda-pemuda ini dengan sebelum munculnya pemuda-pemuda ini. Karena kalau sebelum munculnya atau sebelum bangkitnya organisasi pemudaan di setiap dusun, jadi informasi terkait dengan apa yang menjadi program desa, apa yang menjadi kegiatan desa, sulit kita publikasikan, sulit kita untuk mengetahui juga. Ini juga untuk mempermudah pemerintah desa juga sebagai wadah atau sebagai tempat sebagai tempat untuk menyampaikan sebenarnya, menyampaikan apa yang menjadi programnya, bisa melalui pemuda-pemuda dusun nanti yang akan sebagai jembatan untuk memuluskan, untuk menyambung program-program tersebut. Itu tadi salah satu peran pemuda dusun itu juga sebagai jembatan lah untuk pemerintah desa mempermudah seperti itu program-program desa. Baik, untuk selanjutnya tadi kita tanya terkait dengan desa. Nah, yang sekarang nih Kanda, seperti yang kita ketahui Kanda, bahwa pemuda dusun juga bernaung di bawah teman-teman Karang Taruna. Nah, yang ini saya tanyakan ke Kanda itu, apa sih pendapat Kanda terkait dengan tentang Karang Taruna seperti yang sekarang ini? Bagaimana sih pergerakan Karang Taruna yang sekarang ini? Alhamdulillah, jadi Karang Taruna juga sebagai artinya sebagai wadah juga, organisasi sosial kemasyarakatan juga yang membantu, tentunya sangat membantu pemerintah desa. Kalau Karang Taruna dimaksimalkan, insya Allah terkait dengan sosial kemasyarakatan, tentang kegiatan-kegiatan di desa bisa dibantu, bisa dilimpahkan kepada Karang Taruna juga. Jadi alhamdulillah kalau Karang Taruna di desa kita alhamdulillah luar biasa juga eksistensinya. Kita lihat di media sosial juga terkait dengan santunan-santunannya. Kemarin kita lihat pada bulan suci Ramadan luar biasa pergerakannya. Cuman harapan kami di pemuda dusun begitu untuk Karang Taruna. Jadi supaya kami disentuh juga gitu. Kami butuh sentuhan. Ini di pemuda dusun ini artinya sentuhan itu bukan kami digodet-godet gitu. Kami butuh kunjungan gitu. Apa yang menjadi program Karang Taruna, kami akan sebagai mitra kerja juga supaya kita berkolaborasi dengan Karang Taruna. Kami pemuda dusun ini butuh kunjungan, butuh silaturahmi begitu. Silahkan itu yang mungkin mudah-mudahan kedepannya bisa dimaksimalkan untuk
Karang Taruna. Begitu, mudah-mudahan dengan adanya sentuhan kunjungan ke masing-masing pemuda dusun dengan hal seperti itu bisa bersilaturahmi, akan terjalin hubungan emosional. Betul. Kalau sudah emosional kita bagus, apapun yang kita kerjakan akan gampang juga. Iya, betul sekali. Itu tadi itu yang buat teman-teman Karang Taruna lah, seperti itu. Kalau bisa seperti yang disampaikan Kanda Oki tadi, butuh sentuhan atau kunjungan, kalau bisa berkunjung ke setiap pemuda dusun lah. Nanti teman-teman Karang Taruna juga sekaligus sosialisasikan program-programnya seperti apa. Nanti bisa kita kolaborasi lah, pemuda dusun dan Karang Taruna. Karena kita ini satu desa lah, seperti itu. Baik, untuk karena untuk terakhir nih Kanda, kiranya harapan Kanda lah untuk teman-teman pemuda dusun lah yang ada di desa Anjani ini, harapan Kanda lah seperti apa? Ya, harapan kami pribadi begitu. Jadi yang paling penting adalah istiqomah begitu. Jadi istiqomah yang sangat penting, istiqomah dalam kebaikan tentunya. Jadi istiqomah positif lah. Bisa jadi ya namanya organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan yang tidak digaji misalnya. Iya, betul. Tapi ini tempat wadah kalau kita bisa belajar di sini, tempat kita belajar begitu. Jadi kalau di organisasi kepemudaan ini sebagai wadah tempat kita mengembangkan diri, melatih diri, bahkan wadah kita untuk membina adik-adik di bawah kita supaya lebih baik lagi untuk generasi selanjutnya. Jadi di kepemudaan dusun, lebih-lebih di desa Anjani ini, jadi harapan kita mudah-mudahan tetap istiqomah dalam, tetap semangat. Kalau kita boleh katakan istiqomah dalam kebaikan, misalkan kegiatan sekarang penggalangan dana untuk Palestina, silahkan diistiqomahkan. Kegiatan untuk santunan anak yatim, istiqomahkan, jangan sekedar tampang saja di media sosial. Mudah-mudahan tetap istiqomah itu dalam kebaikan, dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara ini. Ya, luar biasa sekali. Kanda tadi disampaikan intinya teman-teman pemuda, harapan dari Kanda sendiri untuk teman-teman pemuda dusun tetap istiqomah dalam kebaikan, seperti itu. Baik, tadi itu sedikit bincang-bincang kita bersama Ketua PPG. Maaf kamera alat, Sekretaris PPGA lah. Tadi sudah membahas terkait dengan sejarah organisasi PPGA, visi misi, program unggulan, cara jalin komunikasi, peran pemuda di dusun, dan juga terkait dengan tanggapan pemuda dusun terkait dengan Karang Taruna. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Kanda sudah hadir di acara podcast kami. Baik, itu saja untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.